Semarang adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak warisan bersejarah berupa bangunan cagar budaya. Salah satunya adalah kawasan Kota Lama Semarang, sebuah kawasan yang kaya akan bangunan tuanya. Kota Lama Semarang merupakan kawasan cikal bakal Kota Semarang, karena pada abad 19 hingga abad 20, kawasan tersebut telah menjadi pusat pemerintahan dan juga perdagangan. Deretan bangunan bergaya khas masa kolonial masih tertata dan terawat. Di kawasan Kota Lama Semarang terdapat dua buah bangunan gereja, yaitu Gereja Belenduk yang berdiri pada tahun 1753 dan Gereja Gedangan pada tahun 1875. Dan jika Gereja Belenduk adalah gereja tertua di Jawa, maka Gereja Gedangan adalah gereja Katolik tertua di Jawa. Gereja Santo Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gereja Gedangan adalah gereja bagi umat Katolik untuk beribadah. Gereja ini terletak di Jalan Ronggowarsito, Kecamatan Timur, Kota Semarang. Gereja Gedangan didirikan atas inisiatif Pastor Linen yang merupakan misionaris dari Belanda. Dengan dasar kebutuhan umat Katolik yang semakin bertambah, namun belum memiliki sarana beribadah pada masa itu. Dengan menggunakan rancangan arsitek Belanda, yaitu W.I. van Bakel, arsitektur gereja ini dibangun dengan menggunakan gaya desain neogotik. Pembangunan Gereja Gedangan ini berlangsung melewati berbagai hambatan, serta menghabiskan dana sekitar 110.000 gulden. Gereja Gedangan memegang peranan penting dalam menyelamatkan ratusan pemuda Semarang. Pemuda Semarang bersembunyi akibat Perang 5 Hari di Semarang pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Para pemuda yang kocar-kacir karena perang kemudian lari dan bersembunyi di gereja ini. Ratusan pemuda selamat dari kematian karena bersembunyi di Gereja Gedangan. Adalah seorang uskup yang berperan dalam peristiwa itu. Albertus Sugiapranata adalah seorang uskup pribumi pertama di Indonesia sekaligus memiliki peranan dalam menyelamatkan para pemuda tersebut. Uskup ini sangat memegang peranan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Monsinyur Sugia lahir di Surakarta 25 November 1896. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi uskup agung setelah sebelumnya dinobatkan menjadi Vikaris Apostolik Semarang. Gereja Gedangan menjadi tempat tinggal Monsinyur Sugia selama bertugas di Semarang. Namun gereja sempat akan diambil alih oleh tentara Jepang dan gagal karena Monsinyur Sugia memiliki hubungan diplomatik dengan negara sekutu yaitu Italia. Gereja Gedangan ini menyimpan banyak kisah dari dulu sampai saat ini. Keunikan dan keunggulan gereja ini dapat dilihat dari segi peristiwa yang terjadi, maupun dari bentuk bangunan eksterior dan interior, serta ornamen yang terdapat di dalam gerejanya. Tak seperti bangunan gereja lainnya, Gereja Gedangan memiliki gaya desain bangunan neogotik. Bentuk bangunan yang memanjang diadaptasi dari denah basilika yang digunakan dalam persidangan pada masa Kekaisaran Romawi, dengan tujuan mampu menampung banyak jemaat Katolik yang berkembang pesat di Kota Lama saat itu. Pada tahun 1976, bangunan gereja sempat dibongkar besar-besaran. Banyak bagian gedung yang mengalami kerusakan dan juga sering terendam banjir. Bentuk bangunan gereja sempat berubah, namun kesan gaya khas neogotik yang ada pada bangunan tidak berubah sama sekali. Pada menara gereja ini terdapat hiasan jendela berbentuk busur yang meruncing ke atas. Dinding luar gereja terdiri dari batu bata tanpa plester. Material ini didatangkan langsung dari Eropa. Pada fasad gereja ini terdapat tulisan Belanda yaitu Ite ad Joseph yang berarti pergilah kepada Yusuf. Tulisan tersebut berada tepat di atas kanopi bagian luar pintu masuk gereja. Lingkaran besar di depan gereja dulunya adalah sebuah penunjuk waktu berupa jam raksasa. Namun karena rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka jam diturunkan dan diganti tulisan IHS. IHS sendiri adalah singkatan dari Iesus Hominum Salvator yang berarti Yesus penyelamat manusia. Tulisan ini juga sekaligus penanda Gereja Gedangan merupakan gereja di bawah Serikat Jesuit. Selain keindahan eksterior bangunan, gereja ini juga memiliki interior pendukung yang memiliki keunikan serta keunggulan yang tidak dimiliki oleh gereja Katolik di seluruh Indonesia. Pada ruang tengah gereja terdapat 12 pilar penopang atap gereja. 12 pilar tersebut memiliki makna yaitu gereja Katolik disokong oleh ke-12 murid Yesus. Gereja Gedangan mempunyai desain kaca patri atau art glass yang sangat indah yang merupakan salah satu keunggulan dari gereja ini. Cahaya matahari yang masuk melalui kaca jendela patri berwarna-warni memberi kesan indah dan juga teduh. Kaca patri warna-warni terbagi dalam 3 bagian. Kaca patri besar yang berada di atas altar berjumlah 5 buah. Kaca patri yang berada di kanan dan kiri altar disebut rose windows karena terdapat banyak bentuk gambar bunga mawar.
Ketiga kaca patri di antara Rose Windows menceritakan kisah perjalanan dari Santo Yusuf keluar dari Mesir, merawat Yesus, hingga wafatnya Santo Yusuf. Selain kaca patri yang berada di dekat altar, terdapat juga di sisi kiri dan kanan bangunan gereja. 12 kaca patri tersebut menggambarkan 12 santo dan santa yang banyak berperan di gereja Katolik. Keunikan lain gereja ini adalah adanya triforium atau galeri yang berada di langit bangunan gereja ini, di mana karya seni lukisan triforium tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi doa Bapa Kami yang terdiri dari 8 gambar. 2 lukisan sebagai pengapit awal merupakan kutipan Injil Yohanes 6 ayat 49 yang berisi tentang perayaan Ekaristi. Dan sebagai pengapit akhir terdapat 2 lukisan ucapan salam pada Bunda Maria dan pujian pada Yesus. Di atas pintu masuk utama terdapat balkon yang menghadap ruang utama. Balkon tersebut digunakan para anggota paduan suara melantunkan kidung-kidung kudus. Paduan suara diiringi oleh sebuah orgel pipa tua buatan tahun 1903 yang didatangkan dari Jerman. Secara fisik orgel pipa ini masih terawat, namun orgel itu sudah lama rusak termakan usia dan tidak bisa diperbaiki lagi. Pada bagian dinding kiri dan kanan dalam gereja terdapat 14 stasi jalan salib. Stasi ini terbuat dari kayu ok dan ornamen bunga tulip sebagai lambang identitas Santo Yusuf digunakan pada 14 stasi jalan salib yang ada. Gaya desain neogotik pada interior bangunan juga terlihat dari plafon gipsum yang berbentuk busur yang meruncing ke atas. Bentuk tersebut memiliki fungsi untuk membuang panas yang ada dalam ruangan ke sela-sela ventilasi, tepat berada di tengah pertemuan sudut busur yang runcing. Dan pada samping kiri pintu masuk utama terletak batu nisan Pastolinan, pastor yang memimpin upacara peletakan batu pertama gereja pada 1 Oktober 1870. Setiap properti yang berasal dari kayu juga memiliki keunikan tersendiri. Bahan yang digunakan furnitur semuanya berasal dari kayu ok yang didatangkan langsung dari Eropa. Di setiap pojok bangku umat terdapat ukiran berbentuk bunga berjumlah 3 kelopak. Hal ini yang menggambarkan Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Gereja Gedangan memiliki 2 altar. Gereja Gedangan berdiri sebelum Konsili Vatikan II, sehingga altar lainnya kini digunakan dan menghadap ke umat. Pada bagian tabernakal terdapat 4 buah patung tokoh terkenal dari Perjanjian Lama dan Baru. Patung-patung tersebut adalah Bapak Abraham, Santo Petrus, Santo Paulus, dan Imam Melkisedek. Patung ini didatangkan dari Jerman pada tahun 1880. Tepat di atas tabernakal juga terdapat tahta kudus untuk meletakkan monstran. Selain itu, gereja ini memiliki bejana baptis yang tidak dimiliki gereja Katolik di Jawa Tengah. Bejana baptis ini sangat unik dan elegan, terbuat dari material yang mahal dan juga kuningan, serta terdapat beberapa ukiran-ukiran simbol dan nama pada lempeng penutup. Gereja ini memiliki banyak kisah yang sangat menarik dan memiliki peranan penting dalam proses kemerdekaan bangsa ini. Dan saat ini gereja Katolik tertua di Jawa ini sudah terdaftar sebagai cagar budaya Kota Semarang yang telah dilindungi oleh negara. Dan dengan berbagai keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh gereja ini, sudah semestinya kita terus melestarikan keberadaan gereja ini.